pada siang hari ini mungkin ini pertemuan pertamanya Pak Mike dengan teman-teman angkatan 2022 secara tatap muka. Mungkin kita pernah bertemu di jalan atau di mana, tapi secara resmi untuk pembelajaran kita akan bertemu pertama kali di hari ini, di mana Pak Mike akan memberikan materi di mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan modern. Nah, Pak Mike itu akan mendapatkan materi terkait dengan karakter surimi. Nah, sebelum kita memulai materinya surimi, kita harus berbicara terkait dengan RPS mata kuliah. Khususnya, jadi RPS itu sudah terbagi menjadi 16 kali pertemuan. Teman-teman akan mendapatkan 16 kali pertemuan di luar sudah include dengan UTS dan UAS. Kebetulan Pak Mike sebenarnya dapat di pertemuan 14-15 di mana capaian pembelajaran mata kuliahnya teman-teman yang teman-teman dapatkan ketika diajar oleh Pak Mike di materi surimi adalah bagaimana teman-teman bisa menjelaskan fisikokimia daripada protein daging. Yang pertama, karena surimi itu berhubungan dengan yang namanya protein daging. Terus yang kedua, tercapainya teman-teman mampu menjelaskan pembuatan surimi. Dan yang terakhir adalah ketepatan teman-teman mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap kualitas mutu surimi. Untuk sampai di RPS mata kuliah ini ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Yes. Yang Pak Mike ajarkan tidak akan jauh-jauh dari indikator CPMK. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita diskusikan. Ya, kita sudah belum belajar, tapi kita akan saling mendiskusikan karena kurikulum yang terbaru adalah bukan lagi di saya sebagai senternya, tapi teman-teman yang sebagai center. Jadi mahasiswa sebagai center, bagaimana kalian mengembangkan materi yang diberikan oleh dosen sehingga bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Ya. Sebelum kita berbicara terkait dengan yang namanya surimi, asing ya surimi itu apa? Surimi, bukan sarimi ya, bukan Indomie juga, tapi surimi. Ya, surimi. Secara garis besar, kalau kita berbicara surimi itu adalah daging cincang. Daging cincang. Ya, khususnya di sini kalau kita perikanan ya daging cincang ikan. Nah, daging cincang ikan itu menurut pada tahun 1992. Terus untuk penelitian dari Bertak dan Karahadian bahwa hancurkan daging ikan yang hancur dan dicuci berkali-kali, terus nanti ada penambahan kriptoproktektan, itu kita sebut yang namanya surimi. Jadi daging cincang yang sudah dicuci berkali-kali mungkin ditambahkan garam ataupun krioproktektan. Nah, kalau kita berbicara dengan daging cincang, ikan mayoritas dagingnya itu mengandung apa? Protein. Pasti kita harus mempelajari dulu protein apa. Ya, protein itu ada banyak jenis, berdasarkan bentuk, berdasarkan kelarutan dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara dengan yang sudah belajar kan bentuk protein. Kalau kita berbicara protein berdasarkan bentuknya, siapa namanya? Selena ya, yang main Mobile Legends ya, Selena. Gimana Selena? Salah satu contoh aja. Bentuk protein. Primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, itu berdasarkan bentuknya. Ada juga globular, ya kan? Bentuk kalau globular berarti bentuknya seperti bulat. Tetapi ada juga protein berdasarkan kelarutan.
Protein based on solubility. Dia larut air, tidak suka air, larut asam dan kawan-kawan. Nah, di sini yang akan kita pakai untuk memperoleh surimi yang bagus. Nah, nanti kita harus tahu dulu protein itu kayak apa. Ya. Kita akan berfokus kepada protein otot. Mengapa? Waktu biokim kita pernah uji yang namanya TKI kan? Ini sudah ngambil biokim kan? Ada TKI kan? Tingkat kemunduran ikan. Rigor mortis, post rigor. Ya. Terus? Pre-rigor. Yang kalian analisis apanya? Dagingnya kan? Iya. Dagingnya itu, daging ikan itu isinya apa sih? Ada otot, ada lemak dan lain-lain. Ya kan? Nah, tetapi pada surimi ini kita akan berfokus dulu kepada protein otot. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di dalam protein otot itu ada tiga jenis protein. Ada yang namanya myofibril, ada yang namanya sarkoplasma, dan ada yang namanya kolagen. Itu kalau raw material. Nah, kalau dia sudah menjadi bahan untuk ditambahkan untuk membuat suatu produk, itu ada myofibril, kolagen, gelatin, surimi, dan plasma protein. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sumber-sumbernya berasal dari mana? Ada dari jaringan lean ataupun jaringan penghubung. Nah, begitu pula juga protein sebagai ingredient untuk suatu produk. Kita mau buat bakso ikan, kita butuh bahan dasarnya protein kan? Nah, bisa surimi. Kalau mau buat yang lain-lainnya bisa dari gelatin. Nah, selanjutnya adalah pentingnya kita tahu sarkoplasma itu apa, terus myofibril itu apa. Karena kalau kita berbicara terkait surimi, kita akan berbicara terkait dengan pembentukan gel. Sudah ngambil kimia apa? Sudah diajarin proses gelatinisasi? Membentuk gel. Jadi bagaimana daging itu bisa membentuk gel. Kelemahannya daging ikan dibandingkan dengan yang daging sapi dan lain-lain adalah proses pembentukan gelnya. Daging sapi kan kenyal, sudah aslinya kenyal. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat seperti daging sapi? Nah, kita harus mencari bagaimana daging ikan itu dapat membentuk gel sehingga kenyal. Jadi tidak mudah hancur. Jadi ketika kita makan bakso ikan itu rasanya itu sama seperti daging sapi. Nah, menurut Ziong, bukan Zilong ya, Ziong, ya dia salah satu dosen di Kentucky University. Dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan surimi yang baik, kita harus menghilangkan yang namanya protein sarkoplasma. Karena apa? Dia larut pada air. Kenapa dia larut dalam air? Air itu mengandung enzim dan oksigen, carrier oksigen. Di mana ketika air itu banyak, dia akan menghambat proses terjadinya gel pada daging yang sudah kalian hancurin tadi. Kenapa? Enzim dan oksigen itu, seperti kita tahu, TKI. Kenapa ikan bisa jadi lembek? Kenapa ikan bisa jadi apa? Bisa jadi hancur, busuk. Karena ada proses denaturasi, hidrolisis, otolisis. Nah, dua media ini media yang sangat bagus bagi daging yang dibuat menjadi rusak.
Jadi seperti ini. Siapa yang sudah pernah baca atau pernah tahu daging sapi kan keras, alot, ya kan? Beda dengan daging ikan. Supaya dia agak lembek dikasih apa? Nanas. Nanas ada enzim bromelain. Nah, kebalikan daripada itu, kita ingin lebih keras, ya kan? Kita harus menghindar adanya enzim. Ya, kita sebut di biokimia adalah enzim endogenus. Di dalam daging itu ada enzim sendiri. Nah, medianya itu ya apa? Protein yang larut air. Seperti yang kita ketahui, enzim itu kan suka terhadap air. Jadi kita harus menghilangkan bagaimana kandungan protein yang larut air di dalam tubuh ikan. Nah, itu adalah kunci daripada bagus atau tidaknya, jadi atau tidaknya surimi. Nah, seperti yang tadi Pak Mike jelaskan bahwa kandungan yang paling besar sebenarnya myofibril. Jadi myofibril itu protein yang kandungannya 60-65% dari total protein pada protein otot. Dan yang sarkoplasma itu 18-20. Akan tetapi 18-20 ini bisa menghambat pembentukannya gel. Karena tadi dia akan menginisiasi enzim endogenus ataupun juga nanti bakteri yang bisa mengurai daging sehingga dagingnya itu malah jadi lembek. Seperti pada fase post rigor. Nah, ini kita dapat lihat pembentukan gel pada protein itu karena adanya rantai-rantai asam amino. Rantai-rantai asam amino yang mengalami cross-linking. Saling berikatan. Tetapi kalau ada yang namanya protein sarkoplasma, pembentukan antara asam amino yang lain pada protein myofibril tadi itu akan terhambat. Sehingga kesempurnaan pembentukan gel pada surimi itu juga menjadi terhambat. Itu juga penelitian daripada Ziong. Nah, sekarang kita akan lanjut. Tadi kan Pak Mike sudah menjelaskan terkait dengan yang namanya protein. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam surimi itu apa. Nah, ini penelitian daripada Okada dapat dikatakan bahwa bentuk cincang daripada daging itu, saya duduk aja ya, karena kayaknya printernya ini agak susah ini. Ya, bentuk cincang dari daging ikan yang mengalami proses penghilangan tulang itu menurut Okada, terus dilakukan pencucian, terus dilakukan penghilangan sebagian kadar air sehingga dikenal sebagai protein yang terkonsentrat karena sudah dihilangin senyawa-senyawa ataupun molekul-molekul selain protein. Nah, produk berbahan baku daging ikan yang dipisahkan dari kulit dan tulangnya terus sudah dilumatkan, dilakukan pencucian dengan air ataupun dengan garam, terus kemudian dihilangkan airnya. Itu juga definisi daripada surimi. Nah, konsep yang harus teman-teman pahami adalah surimi itu merupakan produk setengah jadi atau intermediate product. Dia masih setengah jadi. Beda dengan daging sapi, ya kan? Daging sapi kalian olah langsung, tambahkan tepung, tambahkan telur, kalian bisa membuat yang namanya bakso. Nah, kalau hal itu dilakukan, daging ikan itu akan pecah-pecah pada proses pembuatan bakso. Makanya kita perlu protein yang terkonsentrat, membentuk gel dan lain-lain. Nah, itu adalah konsep utamanya surimi. Dia adalah produk setengah jadi. Ini adalah bahan baku surimi. Kita dapat lihat di sini bahwa pasta surimi ataupun surimi dalam bentuk dingin itu
itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan bakso ikan ataupun sasumage ataupun kamaboko dan lain-lain. Jadi itu merupakan produk setengah jadinya dia untuk dibentuk menjadi fishball, kamaboko dan lain-lain. Sampai di sini sudah paham terkait dengan yang namanya surimi. Surimi itu sebenarnya daging sapi. Ya, kalau kita bilang daging sapi. Tapi karena daging ikan yang agak terlalu pecah-pecah, harus kita buat konsentrat sehingga ketika dibuat masukkan di dalam adonan pembuatan bakso ataupun dan lain-lain, dia tidak mengalami pecah-pecah. Dia harus dikonsentrasikan. Tadi ada proses yang lain-lain. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih kita melakukan proses pengolahan surimi. Nah, syarat-syarat secara teknis dibuat ikan jenis ikan yang dimanfaatkan untuk pembuatan surimi yang ideal adalah ikan yang mempunyai myofibril. Tapi saya rasa semua ikan rata-rata memiliki myofibril. Jadi baik lele, nila itu bisa kita buat sebagai bahan dasar pembuatan surimi ataupun karena yang seperti kita ketahui myofibril itu kebanyakan pada yang teman-teman tahu ikan-ikan laut. Cuman ikan-ikan air tawar juga memiliki myofibril. Nah, unsur utama yang harus diperhatikan untuk menghasilkan surimi yang berkualitas adalah bahan bakunya harus oke, banyak mengandung myofibril. Terus yang kedua adalah suhu air mencuci dan menghilangkan lemak yang ada. Jadi ini adalah bagaimana sih kita harus daging ikan yang kalian gunakan itu harus berwarna putih dan kadar lemaknya rendah. Terus suhu air pencucinya itu harus 10 sampai 15 untuk menurut penelitian Skaus dan Lee tahun 1988. Nah, surimi ada dua, Muen surimi dan Kaen surimi. Nah, yang Muen ini dia menggunakan fosfat, kalau yang Kaen surimi ini menggunakan garam. Sampai di sini ada yang bertanya? Siapa yang mau nanya? Oh iya, gimana? Siapa namanya? Nama saya Zidan Rifat Nabil, Pak. Jennifer. Zidan Rifat Nabil. Saya pakai kacamata, telinga saya yang kurang dengar apa namanya? Zidan, Pak Mike. Zidan ya? Oke, Zidan. Gimana Zidan? Oke, izin bertanya Pak Mike terkait pengolahan surimi yang tadi Bapak jelaskan. Apa kegunaan proses pembuatan surimi tersebut pada surimi yang pasta ataupun surimi yang beku? Ya, sudah paham ya, denaturasi ditahan dengan proses storage sebenarnya, frozen, untuk menahan proses denaturasi. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Perkenalkan, saya Nelis Malasari. Jadi di sini saya mau bertanya, kan itu ada tipe surimi yang KN surimi itu ya, Pak? Ya. Nah, pencuciannya kan menggunakan garam. Apa sih fungsi penggunaan garam itu pada proses pembuatan surimi? Oke, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Saya tidak punya spidol ya, ada yang punya spidol ya? Oke. Tuhan N apa? NH3 terus R H. Ini asam amino. Ya. Ini apa? Ini apa? Karboksil. Karboksil itu muatannya apa? Asam. Ya, ini muatannya apa? Basa. Ya, basa ya. Makanya kita sebut protein bersifat
Amfoter, ya, bisa berikatan dengan basa dan bisa berikatan dengan asam. Oke. Nah, apa sih fungsinya? Sudah terjawab? Ya, ini proses pembuatan muen dan kaen surimi. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ada penambahan sal tadi. Head processing juga tadi untuk mencegah denaturasi. Karena apa? Protein kalau sudah mengalami denaturasi, dia akan lembek, tidak akan kuat pembentukan gelnya. Karena apa? Panas akan memotong gugus-gugus, tidak akan terjadi cross linking lagi. Tidak akan terjadi denaturasi, juga akan menghilangkan ini menjadi amonia dan OH. Sehingga yang dapat ini tidak mudah patah dan tidak mudah lengket. Jadi yang saya maksud dengan tidak mudah lengket seperti ini, sudah pernah makan mie gelas atau pop mie. Ketika kalian sumpit ataupun ketika kalian garpu, itu dia tidak ada yang dua mie menjadi satu. Nah, itu berarti kekuatan gelnya rendah. Nah, kalau kalian pakai surimi, mie yang didapati nanti adalah mie yang mudah lengket. Nah. Oke, sudah terjawab? Nah, saya punya assessment buat teman-teman. Saya punya assessment buat teman-teman. Nah, tadi kan Pak Mai sudah menjelaskan fungsi garam, fungsi fosfat, fungsi heating, frozen, terus kenapa kita harus mencari yang biofibrillnya kuat. Ini ada berapa ya? Absennya ada berapa ya? Bagi dua kelompok. Saya akan memberikan mini project kepada teman-teman selain praktikum ya. Mini project. Jadi 43 ya. 43 ada yang 22, ada yang 21. Pak Mike menginginkan kalian membuat mini project terkait dengan surimi. Yang pertama adalah muen surimi. Yang kedua adalah kaen surimi. Ini minggu keempat ya, pertemuan minggu keempat. Ini akan dikumpulkan pada pertemuan ke-16. Pada pertemuan ke-16. Ya. Pak Mike ingin kalian selama 12 pertemuan ini pergi ke tradisional ataupun modern market, bedakan mana muen surimi, mana kaen surimi dari sisi organoleptik yang pertama, dan yang kedua adalah dari sisi harga. Muen sama kaen ya, organoleptik dan harga. Presentasikan sesuai dengan materi yang tadi Pak Mike berikan. Kan muen tadi pakai fosfat, kaen dia pakai garam. Nanti kalian lihat harganya mahal mana? Ternyata harganya mahal muen karena menggunakan fosfat. Kenapa? Oh, fosfat itu harganya mahal Pak. Efeknya apa? Kekuatan gelnya mana? Putihan mana? Cari di literatur. Kalian ke pasar, modern atau tidak, kalian cari harganya bagaimana, terus organoleptiknya gimana, kan bisa dipegang-pegang, nggak beli juga dipegang-pegang, nggak masalah kan? Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan assessment ini? Di pertemuan ke-16 kita akan presentasikan
dua kelompok ini. Jadi kalian bagi tugas saja. Bagaimana kalian bisa menjawab tadi pertanyaannya Pak Mike? Kan kalian melihat sisi organoleptik. Oh ternyata muon itu jauh lebih putih daripada KN. Fosfat dengan garam. Fosfat ini di literatur membuat putih karena apa? KN ternyata jauh lebih keras. Ya, KN lebih keras dibandingkan dengan muon. Karena apa? Berdasarkan literatur 10 tahun terakhir. Ada yang bertanya terkait dengan assessment? Ya. Itu bertanya untuk produk yang kita amati ada minimal produknya nggak? Oh terserah. Semakin banyak kalian mencari, semakin banyak kalian akan mendapatkan informasi. Kalian bisa bandingkan yang tradisional sama-sama muon nih ya. Nah, yang kiri tadi apa? Muon atau KN? Saya nggak bagi kiri sama kanan. Saya membagi berdasarkan nomor urut 1 sampai 22 dan 23 sampai 43. Ya. Nanti kalian bagi sendiri. Tadi yang satu ternyata resign. Oh resign, berarti 21 ya. Ya kalian lebih lagi bagaimana cara membaginya. Nah kalian harus turun ke pasar, kalian lihat bagaimana sih muon sama KN itu dibagi sendiri. Sampai di sini ada lagi yang bertanya? Tolong teman-teman yang cewek jangan menyatu di dalam satu grup ya. Ceweknya ada berapa dibagi rata gitu. Dibagi rata. Nanti kalau menyatu banyak di satu sisi, kasihan teman-teman yang laki-laki. Teman-teman laki-laki pasti akan mencari survei aja, tapi nulisnya agak susah. Dia harus dibagi, betul nggak? Tapi di sini yang bertanya? Nah, nanti kalian yang menjelaskan. Pak Mike tadi udah bilang kan, Na buat apa, fosfat buat apa? Kalian cari berdasarkan literatur. Oh Pak, saya temukan 3 literatur menggunakan muon itu dia jauh lebih putih karena ini. Ada saya bisa kasihkan juga reaksinya atau gimana, cross linkingnya gimana. Kalian yang sebagai center sekarang. Jadi ketika skripsi nanti ketemu sama Pak Mike 3 tahun lagi ya. Pak Mike nanya muon kenapa lebih putih daripada KN? Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang teman-teman.